Oke, teman-teman semua, selamat hari Jumat. Wah, luar biasa. Kita sudah sampai di hari ke-13 puasa di bulan suci Ramadan ini dan puasa ke-14. Buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya selama 14 atau 13 hari ke belakang, termasuk hari ini gitu ya. Semoga lancar dan kita terus diberikan kesehatan sampai di akhir nanti kita lebaran. Dan kemudian juga Mister mengucapkan selamat memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih buat teman-teman semua yang merayakan. Nah, video live Mister pagi hari ini semangat banget ya, pagi-pagi udah live. Nah, kemarin kita bicara tentang kenapa kita sebut bahwa buta huruf itu harus digeser. Bukan artinya orang yang tidak bisa membaca sama sekali, tapi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar membaca dari buku-buku yang bisa dibaca, terus kemudian melepaskan pengetahuan yang sudah usang untuk terus belajar lagi dan tidak berhenti belajar. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang yang bisa kita sebut tidak buta huruf ya, atau orang-orang yang melek literasi gitu. Bukan buta literasi. Terus apa sih manfaatnya dan bagaimana literasi tersebut bisa membantu kehidupan kita ya? Karena segala sesuatu, ilmu yang kita miliki itu kita belajar dari orang lain. Nah, orang lain ini bisa langsung, bisa nggak langsung ya kan? Yang langsung itu ya kita belajar langsung dari orangnya. Kita datengin orangnya, kita belajar langsung dari orangnya. Nah, tapi yang berikutnya adalah belajar tidak langsung. Belajar tidak langsung dari mana? Belajar tidak langsung bisa jadi kita belajar lewat buku. Ya, orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk sebuah atau untuk satu bidang keilmuan itu biasanya, atau nggak semua juga, itu menuliskan apa yang dia fahami, apa yang selama ini dia dalami dalam sebuah tulisan, dalam sebuah buku. Nah, dari situ kita bisa belajar. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak memiliki kemampuan ini, otomatis kita nih nggak punya kemampuan untuk diajar. Ya, ketika kita nggak punya kemampuan untuk diajar, sulit untuk diri kita ini tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang melek literasi. Ya, kita boleh selesai kuliah, kita boleh selesai yang namanya pendidikan kita, tapi belajar itu nggak pernah selesai, betul? Setelah kita lulus dari satu lembaga atau satu jenjang, pasti kita akan masuk ke jenjang berikutnya. Ya, jenjang berikutnya apa? Ya, kehidupan ini. Itu adalah jenjang berikutnya. Nah, kita balik lagi ke masalah membaca ini. Kita kemarin sudah sampai ke tahap bagaimana membentuk kebiasaan membaca. Ada 3 gitu ya. Kemarin di video kemarin teman-teman boleh cek di fanpage-nya Bedah Mengajar gitu ya. Nah, berikutnya di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa sih manfaat dari kita belajar teknik membaca ya. Jadi membaca biasa sama membaca menggunakan teknik membaca. Nah, bedanya adalah ketika kita membaca biasa ya kita hanya membaca sesuai dengan apa yang pernah kita belajar. Misalnya gimana, Mister? Ya, sesimpel ya kita baca lancar udah mulai baca. Tapi belajar teknik membaca, nggak semua orang sampai belajar teknik membaca, betul? Nah, kayak apa tuh? Dan bagaimana belajar membacanya? Kan gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu manfaat dari membaca nih, teman-teman. Manfaat dari membaca. Jadi manfaat dari membaca adalah memungkinkan kita untuk tetap berpengetahuan ya dalam dunia yang sangat kompetitif dengan memaksimalkan waktu luang kita ya di tengah kesibukan kita yang banyak banget ini, ditambah sekarang ya kita makin sibuk, kita makin mencari peluang-peluang baru apa yang bisa membuat kita ini jauh-jauh lebih sejahtera, kan gitu ya, kita pengennya seperti itu. Nah, memanfaatkan waktu luang ini di tengah kesibukan tadi, apalagi kita ini menjadi seorang guru atau menjadi seorang pelajar. Tadi yang Mister cerita,
Kita boleh selesai di SMA, boleh selesai di kuliah S1, S2, S3, tapi kita nggak boleh selesai dalam belajar. Nah, maka dari itu kemampuan ini adalah kemampuan paling fundamental dari menjadi seorang pelajar, jadi seorang pembelajar, gitu ya. Kalau pelajar masih di dalam lingkup pendidikan, kalau pembelajar siapapun kita. Apa cirinya sih seseorang ini disebut sebagai pembelajar? Siapapun kita yang masih penasaran, siapapun kita yang masih terus menyimpan hasrat untuk terus belajar, dari apapun, dari siapapun, dari guru secara formal maupun guru-guru kehidupan yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah yang layak disebut sebagai seorang pembelajar. Nah, ketika kita sampai kepada titik seorang pembelajar ini, kita kan mesti melalui proses ya. Menjadi seorang pembelajar itu punya banyak tools ya. Artinya mereka punya banyak keterampilan. Karena namanya jadi pembelajar ini keterampilannya bukan hanya keterampilan untuk bisa diajar, ya itu salah satunya ya, termasuk keterampilan bisa diajar itu juga dipelajari sehingga kita menjadi seorang pembelajar. Karena kalau kita nggak punya keterampilan ini, akan sulit orang untuk mengajarin kita, atau diri kita sendiri yang tidak mau diajarin orang lain, atau pikiran kita sendiri, mindset kita yang menutup diri dari belajar kepada orang lain karena kita menganggap bahwa diri kita ini paling oke gitu ya, paling bener, paling pinter, paling di atas segala-galanya. Nah, ini manfaat dari membaca cepat, teman-teman. Memungkinkan kita sekali lagi ya, menyerap informasi di tengah dunia yang kompetitif. Karena pertumbuhan dari informasi itu sangat cepat di dunia yang sekarang ini. Makanya banyak, dan mungkin buat kita nih, karena kita nggak pernah ngecek, betul nggak? Sebenarnya kita ini buta huruf atau tidak di abad 21 ini? Kalau kita mau jujur, mungkin iya gitu kan. Karena kenapa? Iya, kalau disurvei, berapa buku apa yang dibaca? Berapa buku yang terakhir dibaca itu berapa bulan? Atau kapan waktu terakhir kita baca buku? Nah, ini yang jadi perenungan kita semua, betul? Ya mungkin ada yang jawab, wah baru kemarin aku baca buku. Atau ada juga yang bilang, aduh aku baca buku udah sebulan yang lalu ya. Habis ini gak pernah baca buku. Ya seperti itu kan ya teman-teman. Nah, inilah manfaat dari membaca cepat. Asik kan teman-teman? Kita tahu, kita banyak belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain yang mereka tuliskan dalam sebuah buku kan gitu teman-teman. Terus kemudian membaca cepat juga ini punya manfaat yang luar biasa nih. Nah, nih salah satunya meningkatkan otak kita nih ke level yang lebih tinggi. Jadi dengan membaca cepat justru akan menantang otak kita untuk tampil ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Karena otak juga seperti otot. Kalau teman-teman lihat atlet ya, mereka terus berlatih. Kenapa? Karena begitu mereka berhenti berlatih, tubuh mereka sudah tidak lagi menyesuaikan dengan tantangan, dengan kondisi pertandingan. Otomatis tubuhnya tidak seperti ketika mereka sedang atau dalam suasana pelatihan, gitu ya. Jadi akhirnya ya udah tubuhnya santai. Nah, begitu juga dengan otak kita nih. Ketika kita membacanya pelan, membacanya lambat, ya otomatis otak kita ini hanya di posisi biasa gitu. Bahkan cenderung merusak. Merusak apa? Merusak pola, merusak cara kita dalam menyerap informasi. Karena kita percaya bahwa membaca itu harus pelan-pelan. Karena kalau membaca cepat nggak akan bisa masuk. Nah, itu kan yang menjadi keyakinan kita. Dan itu juga nggak salah. Itu juga keyakinan, itu kan pilihan gitu ya teman-teman. Nah, semakin meningkat yang namanya otak kita nih ketika kita membaca cepat tadi, otomatis hal yang biasa dilakukan otak dalam menyerap informasi dan memproses informasi akan jauh lebih cepat. Nah, lama-lama otak akan naik levelnya ke level yang lebih tinggi karena lebih efisien dalam menyerap informasi di dalam pikiran. Nah, itulah salah dua gitu ya manfaat dari kenapa sih kita harus setelah baca bisa terus kita harus membaca cepat gitu teman-teman. Oke, teman-teman,
itulah yang bisa Mister sampaikan. Ada dua hal yang penting kenapa kita membaca dengan cepat. Next kita akan lanjut di live yang berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, dan dadah, bye-bye.